Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surah Agung Ismail dari kelas 11 MIPA 2, absen 34. Di sini saya akan melakukan eksperimen reaksi sederhana endoterem dan eksoterem. Selamat menyaksikan. Ini adalah alat dan bahan yang untuk membuat eksperimen reaksi endoterem. Yang pertama itu ada piring, kedua gelas, ketiga korek api, yang keempat lilin, kelima uang logam, keenam air berwarna. Langkah yang pertama yaitu tuangkan air berwarna ke dalam piring yang sudah ada lilin dan uang logam. Lalu langkah kedua, menyalakan lilin menggunakan korek api hingga menyala. Dan ketiga, lilin ditutup menggunakan gelas. Lalu yang terakhir, tunggu reaksi yang akan terjadi. Dan reaksi yang akan terjadi bisa mengambil uang logam tanpa menyentuh air. Sebelum saya lanjutin ke eksperimen yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, manakah yang merupakan sistem dan lingkungan yang termasuk? Sistem adalah lilin yang berada di dalam gelas, dan manakah yang termasuk lingkungan adalah uang logam. Adakah perpindahan kalor dari eksperimen ini? Ada. Terdapat perpindahan kalor dalam eksperimen ini ditandai dengan air yang semula menutupi permukaan uang logam. Saat lilin ditutupi dengan gelas, air tersebut akan termasuk ke dalam gelas. Yang ketiga, jadi reaksi endoterem sesuai eksperimen ini. Apa reaksi endoterem? Adalah reaksi tersebut merupakan reaksi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Air yang berada di lingkungan akan terserap masuk ke dalam gelas karena lilin di dalam gelas tersebut kehabisan oksigen, sehingga api akan mati dan akan menyerap air dari lingkungan. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat eksperimen reaksi eksoterem. Yang pertama, ada gelas yang berisi air putih, kedua kapur, ketiga sendok, dan yang keempat stopwatch. Langkah yang pertama, kita cek suhu air. Suhu awal normal. Lalu langkah kedua, kita masukkan kapur yang sudah dihaluskan ke dalam air putih. Langkah ketiga, kita aduk menggunakan sendok hingga merata dan melarut. Dan yang keempat, kita waktu hingga 5 menit. Jika sudah 5 menit, kita akan kembali mengecek suhu air, apakah yang terjadi reaksinya. Yang terjadi, air terasa hangat. Saya akan menjawab pertanyaan, manakah yang merupakan sistem dan lingkungan? Yang termasuk sistem adalah kapur, dan yang termasuk suhu lingkungan, air dan gelas. 2. Adakah perpindahan kalor dari eksperimen ini? Ya, ada. Ditandai oleh air yang semula bersuhu normal kemudian berubah menjadi sedikit hangat dikarenakan terjadinya reaksi antara kapur tulis dan air. Ketiga, jadi reaksi eksterem sesuai eksperimen ini. Apa? Maka reaksi eksterem berdasarkan eksperimen ini adalah perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Terima kasih sudah menonton.